Kita lanjut pada bagian yang ketiga, di mana pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang produktivitas. Yang pertama kita bahas tentang produktivitas dan siklus bisnis. Produktivitas kadang merujuk pada produktivitas tenaga kerja, didefinisikan sebagai rasio output per jam tenaga kerja, Y dibagi H. Jumlah output yang dihasilkan rata-rata tenaga kerja dalam 1 jam. Produktivitas cenderung meningkat pada saat ekspansi dan menurun pada saat kontraksi. Pada masa ekspansi, output meningkat dengan persentase yang lebih besar ketimbang employment, dan karenanya rasio output per pekerja meningkat. Employment dan output dalam satu siklus bisnis. Ini adalah soal output ya, ke vertikal, horizontal soal waktu. Agregat output itu fluktuasinya lebih tinggi dibandingkan dengan employment. Secara umum, employment tidak berfluktuasi sebesar output pada suatu siklus bisnis. Secara umum kalau kita lihat dari gambar ini ya gitu. Sebagai hasilnya, produktivitas cenderung meningkat selama ekspansi dan menurun selama kontraksi. Anda ingat ya, ekspansi dan kontraksi dalam siklus bisnis. Ekspansi itu adalah tingkat pertumbuhan output yang naik, sedangkan kontraksi adalah pertumbuhan output yang menurun. Produktivitas jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi jangka panjang berfokus pada produktivitas yang diukur dengan output per pekerja atau GDP per kapita. Menggunakan ukuran produktivitas untuk mendiagnosis perekonomian dalam jangka pendek itu bisa misleading. Kadang ketika terjadi ekspansi, kita anggap terjadi peningkatan. Dan ketika terjadi kontraksi, kita anggap terjadi penurunan. Cenderungan perusahaan untuk menjaga kelebihan tenaga kerja dan modal dan implikasinya untuk pengukuran produktivitas sepanjang siklus bisnis tidak ada artinya bagi potensi dan produksi output perekonomian jangka panjang. Hubungan antara output dan pengangguran. Okun's Law atau hukum Okun yang dikemukakan oleh Arthur Okun menyatakan bahwa tingkat pengangguran menurunkan kira-kira 1 poin dari setiap 3% peningkatan GDP real. Sayangnya beberapa penelitian terakhir memperlihatkan bahwa hubungan antara output dan pengangguran tidak sestabil prediksi Okun. Jadi ada fluktuasi juga. 3 hal yang membuat perubahan pengangguran lebih kecil dari perubahan output dalam jangka pendek. Yang pertama adalah ketika output meningkat sebesar 1%, jumlah pekerjaan cenderung tidak meningkat sebesar 1% juga. Beberapa pekerjaan diisi oleh mereka yang sudah punya pekerjaan, sehingga yang nganggur masih belum berkurang tingkat pengangguran. Respon angkatan kerja terhadap peningkatan output didefinisikan sebagai mu sama dengan 1 dikurang E dibagi L. Mu itu adalah unemployment, pengangguran. 1 dikurang E. E itu adalah orang yang bekerja, employed. Dan L itu adalah labor, angkatan kerja. Jadi orang yang bekerja itu tingkat pengangguran. 1 dikurang L, tingkat employment. Jadi tingkat pengangguran adalah 1 dikurang
tingkat employment. U sama dengan 1 dikurang E per L. E adalah jumlah orang yang bekerja, L adalah jumlah angkatan kerja. Jadi itu employment. 1 dikurang employment rasio adalah unemployment. Efek discourage worker. Anda mungkin masih ingat efek ini ketika kita membahas soal pengangguran. Pengukuran dalam penurunan tingkat pengangguran yang disebabkan oleh adanya tenaga kerja yang sedang mencari kerja tetapi tidak mendapatkannya. Kemudian keluar dari angkatan kerja sehingga mengurangi jumlah angkatan kerja. Sehingga definisi tentang pengangguran itu berkurang karena angkatan kerjanya berkurang. Jadi ini adalah suatu kondisi discourage worker karena dia nyari kerja nggak dapat, kemudian akhirnya dia frustrasi, lalu dia memutuskan untuk keluar dari angkatan kerja. Dan ini artinya akan meningkatkan employment, mengurangi pengangguran, padahal nggak berkurang pengangguran karena jumlah angkatan kerjanya aja yang didefinisikan berkurang. Ukuran pengganda. Faktor-faktor yang mengurangi pengganda pengeluaran pemerintah mencakup kestabilan otomatis atau automatic stabilizer, tingkat suku bunga, tingkat harga, kelebihan modal dan kelebihan tenaga kerja, serta persediaan. Siklus bisnis dan ekspektasi juga akan mempengaruhi berkurangnya pengganda pengeluaran pemerintah. Dalam praktek, angka pengganda pengeluaran pemerintah itu sekitar 1,4. Misalnya, jika pengeluaran pemerintah naik 1 triliun rupiah, maka GDP itu akan naik sebesar 1,4 triliun. Respon ekonomi terhadap kebijakan fiskal dan moneter sebenarnya tidak sebesar dan secepat serta sefinal itu. Efeknya mungkin lebih kecil dibanding dengan pengganda yang didefinisikan secara sederhana tersebut. Saya kira demikian bahasan kita tentang bagian ketiga, terutama produktivitas dan pengganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.